mendeteksi kita itu muslim atau tidak, korin kita tergantung kita sampai di mana menyikapi korin bisikan itu. Kalau kita lebih gampang ikuti bisikan, berarti kita korinnya belum Islam. Tapi kalau kita kuat tangguh dengan bisikan itu, berarti dari Islam. Karena kan dia menjaga kita. Masalahnya bisikan atau bahasa Arabnya namanya khotir. Kan khotir kebagi 3, ada khotir mulki, khotir malaki, khotir syaitani. Bisikan setan, bisikan Tuhan, bisikan malaikat. Nah, masalahnya bisikan iblis itu nggak semuanya jahat, nggak semuanya buruk. Ada juga bisikan yang baik. Itu kayak baik, tapi dia halus banget. Kayak halus. Dia halus. Disuruh jamaah, disuruh ke masjid, disuruh ngaji. Udah mah dia makhluk halus, makin halus lagi. Udah makanya dia menang. Ya. Nih, contoh bisikan yang halus nih ya. Ini baik, ini contoh misalkan ya. Kang Rohman misalkan mau waqiahan diundang. Ayo kumpul teman-teman semuanya hadir waqiah. Langsung hujan kan, kata iblis. Ngapain? Hujan. Kamu sakit, masuk angin lagi. Kan kayak bener kan itu. Iya. Oh iya ya. Logikanya betul. Logikanya betul. Kata iblis, jangan. Kamu kan udah gak kurus gitu kan. Besok aja, dibanding besok aja. Gak apa-apa. Nggak apa-apa aja minggu depan aja. Tuhan hujan tuh, kamu sakit masuk angin, kan repot saya. Oh iya ya, udahlah nanti aja. Nah itu contoh bisikan baik, itu kan kayak baik. Masuk logika, masuk akal kan. Bisikan yang bisikan iblis itu rata-rata itu logika. Makanya yang saya bahas itu kan 6 hal penyakit, hal-hal yang diserang kita perangi dan torikoh diantaranya logika. Karena iblis itu menggoda manusia, bisikannya lebih cepat ke logika, lebih gampang ke logika. Ya. Pertama logika, yang kedua itu hak asasi. Itu kalau itu salah satu tipu daya iblis pakai hak asasi. Contoh nih ya, bisikan yang lebih kayak baik tapi itu membahayakan. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anakmu Ibrahim, Ismail ya. Datang iblis tuh. Duh Ibrahim, kamu ini gak punya akal ya. Kan itu anak lucu-lucunya kayak bener gitu. Nah itu kamu kan juga lama punya anak, ini udah punya anak malah mau nyembelih kamu ini, itu berarti enggak berperikmanusiaan, enggak punya hak asasi. Lucu-lucunya padahal kan perintah Allah kan tuh. Itu antara perintah dan bisikan iblis. Perintah Allah emang gak logis, perintah iblis logis kan gitu. Karena kan itu kan dia kerja aja, kerja dapat duit tuh banyak. Tapi kalau dapat baru amalia, biar enak amalianya. Kasihan anaknya, istrinya, mau jalan-jalan tahun baru. Dengan kerja aja kan, kamu kira nggak punya duit, baik gitu. Nanti kamu uang dia gimana? Coba kalau kerja kan bisa ngasih buat yang teman-teman di majlis. Oh ya juga ya. Logis. Akhirnya dia kerja, terus uangnya banyak, sibuk, nggak berangkat, sampai mati nggak berangkat karena sibuk. Terus nanti mau sedekah juga digituin. Jangan, kamu kan capek-capek kerja, masa mau disedekahin. Kayak gitu terus. Ya mau ngapain, kamu kan hasil perjuangan kamu, ngapain sedekahin gitu kan? Mendingan ke diskotik aja. Enak gitu. Oh iya. Capeknya hilang, terobati, kamu happy. Baik ke majlis, kan kamu kan sayang di situ. Nah itu bisikan kan kayak manusiawi banget gitu. Itu bisikan. Ya. Tapi yang paling ekstrim bisikan tetangga. Bisikan tetangga itu lebih ekstrim. Nah ya, itu teman-temannya. Itu bisikan. Nah, ada juga bisikan malaikat, khotir malaki kan. Nah, untuk mengetahui bisikan itu yang paling gampang itu pas mau sholat subuh. Itu yang paling gampang tuh ya. Paling bisikan dan nafsu pas subuh. Ini kalau teman-teman pengen tahu mana bisikan malaikat sama setan, itu yang paling gampang saya contohin pas sholat subuh. Saya ngantuk nih. Ayo bangun subuh lebih utama. Kata iblis, jangan, tenang aja, kan ada kodok. Tenang aja, ini kan dingin gitu kan. Kalau Islam juga ada rukhsah, udah pakai aja ke selimut. Nah, malaikat bangun.
Itu tinggal milih tuh. Kita ngikuti bisikan malaikat, bisikan iblis. Ya. Tapi karena dalam Al-Quran juga minal jinnati wan nas, bisikan itu dari manusia dan bangsa jin, dan sebetulnya yang paling bahaya itu dari bisikan manusia. Gitu ya. Teman-teman kita nih, propagatorin kita, itu yang paling bahaya kayak gitu. Ya. Yang harus aja bahaya, apalagi yang jahat. Makanya dulu kan Kibar Siso, tahu nggak? Jadi zaman dulu itu ada ulama besar terkenal, namanya Syekh Kibar Siso. Kibar Siso itu ulamanya terkenal sampai ribuan muridnya. Gitu. Digoda sama iblis, bukan lagi dengan yang halus, itu iblis menyerupai manusia. Jadi berbentuk manusia, gayanya kayak ulama, pakai sorban segala macam. Disitulah asal muasal dia tergoda dengan terbawa oleh iblis tadi sampai dia meninggalnya suul khotimah, naudzubillah. Makanya kita kalau ngefans ke ulama, jangan ulama yang KW, jangan ulama yang tanggung-tanggung. Kalau mau fans kita, saya buku jalani. Udah tuh. Gimana pun iblis menggodanya, tetap tangguh tuh. Jangan seperti Barsiso. Nih ya, ini contoh nih. Jadi kita kalau mau jadi orang, jadi hamba Allah sejati, fans kita kalau wali-walinya Syaikhul Qadir. Karena beraneka cara iblis menggoda beliau, tetap beliau nggak tergoda. Sampai bisikan tertinggi iblis itu bukan lagi mengaku wali, mengaku Tuhan, mengaku Allah dia itu iblis. Ketika Syaikhul Qadir lagi tirakat kan, wahai Abdul Qadir, udah kamu jangan sholat. Wah, luar biasa. Itu cahaya biasa. Jadi kalau teman-teman beli kolot ada cahaya-cahaya, wah ini malaikat ini. Malaikat. Keren nih. Keren. Wah, lagi beli kolot ada angin. Wah, malaikat. Angel ya. Padahal angin lah kan. Ada bilik kan banyak yang bolong-bolong. Itu langsung malaikat aja. Lu ada cahaya-cahaya, itu lampu tuh di situ adalah ya. Itu nanti itu gampang tuh yang kayak gitu gampang kena bisikan iblis kayak gitu ya, atau tiba-tiba seger nih, adem gitu kan, Ada bau wangi di bawahnya kan, atau siang-siang panas nih, ada serangan, padahal memang siang-siang matahari panas, serangan mulu karena emang siang kan panas matahari ya. Itu bukan serangan, karena kalau bagiannya itu siang tuh jam 10 sampai jam 12 itu kan panas tuh ya. Gerah di situ, itu bukan serangan, itu bukan, karena emang matahari panas. Apalagi di samping bedeng gitu kan, di sini lumayan kan ini ya. Nah itu ya, makanya kita harus pintar-pintar menata rohani kita. Nah, salah satu agar selamat ya seperti ini, sering-sering sharing seperti ini. Makanya teman-teman jangan malu-malu ya deketin Kang Surya, Mas Agus. Ini mah yang Jangan saya. Lain-lain. Saya soalnya tak buka gambar sama rak mudeng majisan malah. untuk mengislamkan Korea itu dengan dua cara. Bisa dengan langsung tembak Islam otomatis atau dengan mediumisasi. Silahkan. Memang yang lebih optimalnya di mediumisasi. Biar kita mengenal juga ada berapa korin kita dan bisa ngobrol. Kamu siapa, namanya siapa. Nih ya, bedanya nih jin korin sama jin yang lain di saat lagi dimasukkan tuh beda. Walaupun sama-sama jin, tapi beda mereka. Nih. Kalau misalkan jin korin ketika dimasukkan dia biasa aja kayak kita, nggak ada reaksi aneh-aneh. Tapi kalau misalkan korin yang masuk, siapa kamu? Hai jomblo. Nah itu bukan korin. Korin itu nggak aneh-aneh. Kok korin lebih slow ya berarti ya, santai. korin biasa. Gitu. Ini korin, kamu korin ya? Iya, saya korin. Enggak, dia nggak kayak gitu. Ya. Gitu. Dia kayak kita aja, kayak manusia. Karena kan dia adik kita gitu. Bedanya dia mah bangsa halus. Kayak gitu. Dan kita pun sebetulnya bahasa halus, kita ini bukan kayak gini aslinya. Nih ya, saya ulang ya. Saya jelaskan, bentuk asli kita itu bukan jasad. Bentuk asli kita adalah ruh. Itu asli kita tuh. Ya. Jadi ingat sekali lagi, bentuk asli kita bukan jasadnya, pakaian aja.
bentuk asli kita ruh, itulah asli kita. Makanya ketika orang meninggal ini hancur, nah ruhnya itu ditanya sama malaikat. Makanya mau matinya di sungai, di laut, kebakar, tabrakan, hancur, tetap ruhnya mah akan ditanya. Itulah ruhnya yang akan ini. Makanya ruhnya yang akan ke langit, iliyin itu yang sebut tingkatan langit atau kayangan. Ada yang sijin itu artinya tingkatan bumi. Ini maksudnya dalam Al-Qur'annya iliyin, penjabarannya itu adalah tingkatan langit sama kayangan. Di Al-Qur'annya di Quran Al-Mutaffifin itu sijin maksudnya tingkatan bumi. Semakin ke bawah makin keriksa dia. Semakin ke atas semakin tinggi. Kayak gitu. Itu ruhnya ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi makanya penampilan itu tidak menjadikan patokan. Makanya kenapa dalam hadis bahasanya innallaha la yanzuru ila asamikum wa aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak melihat penampilan kita. Mau ganteng, mau jelek, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk, mau hitam, mau putih, Allah nggak lihat. Tapi Allah lihat rohani kita. Makanya Yai selalu berkata ya, oh ini ada tanduknya kayak gitu karena bentuknya ruh itu kan. Dan nanti kalau walaupun penampilannya bagus, misalkan kayak seolah kayak ulama pakaiannya misalkan jubah, sorban segala macam, kalau ruhnya busuk ya busuk gitu. Dan itu nanti akan malaikat tanya. Nah, di Thariqah ini kita kembali ke fitrah kita, kembali ke bentuk asli kita. Bahwa bentuk asli kita ruh, bukan ruh jasmani. Ya, ini mah hanya pakaiannya saja kayak gitu. Tapi memang nanti untuk mengetahui ruh kita juga seperti apa itu dari kelakuan kita, penampilan kita, bukan ini ya, bukan bentuk fisiknya bukan, tapi ucapan kita, kelakuan itu mencerminkan ruhani kita kayak gitu. Hanya hati kita yang dijaga, ya itu nggak melihat kelakuan fisik kita, tapi hati kita mana ya ikhlas, nggak tuh benar tahu gitu, kayaknya rohani kita kayak gitu.